Selamat datang. Di depan saya ada JBL Go 5 dan di video ini saya akan melakukan unboxing singkat dan melihat speakernya serta memberikan sedikit uji suara tentang bagaimana kualitas suaranya. Jadi tetaplah di sini. Oke, sebelum saya membuka kotaknya, saya ingin cepat-cepat menyebutkan bahwa saya tidak disponsori oleh JBL atau perusahaan lain manapun. Jadi apa yang akan saya sampaikan di video ini murni pendapat pribadi saya tentang produk ini. Jadi jika itu sesuatu yang mungkin tidak cocok denganmu, tidak masalah. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut, ngomong-ngomong di sini kita sudah punya perangkat speakernya sendiri yang tersedia. Dari segi build, ini khas JBL, biar saya tambahkan sedikit cahaya lagi. Jadi kamu bisa lihat tampilannya tradisional. Kita punya mesh di sekeliling sini. Huruf-huruf JBL yang dilapisi karet di bagian atas sini, di samping, dan juga ada tali kecil. Yang ini kelihatannya kokoh. Saya rasa ini nggak akan kemana-mana. Dan untuk tujuan desainnya, yaitu untuk dijepitkan ke sesuatu, ya ini pasti bakal menempel dengan baik. Ngomong-ngomong, di bawahnya kita cuma dapat dokumen saja. Serius, bahkan nggak ada kabel buat ngecas. Seriusan nih, kamu bercanda sama saya. Serius, apa itu juga terlalu mahal? Astaga, pasar ini makin nggak masuk akal. Selanjutnya, kamu bakal beli perangkat dan suku cadang karena, katanya terlalu mahal buat kasih bantalan karet di sesuatu, jadi kamu harus beli itu terpisah. Oh, tunggu, ini sebenarnya sudah pernah terjadi. Jangan lupa, Apple pernah jual monitor seharga beberapa ribu dolar, lalu bilang, kamu tahu nggak, kamu butuh stand untuk itu. Itu tambah $1.000 lagi. Jadi kamu tahu apa? Aku akan lihat apakah itu mulai terjadi. Itu bahkan bukan yang pertama kalinya. Oke? Ngomong-ngomong, sekarang mari kita nyalakan ini. Wah, ada lampu yang keren di sini. Oke, ini sudah dalam mode pairing, jadi aku akan ambil ponselku. Detail suaranya sangat luar biasa. Dan ini adalah speaker JBL Go generasi kelima ini. Mari kita coba hubungkan sekarang juga. Oke, itu gampang banget. Sekarang mari kita putar, mungkin Crab Rave. Aku akan kecilkan volumenya dulu. Oke, menurutku itu sudah cukup bagus untuk pratinjau. Bagaimana suaranya? Sebagai speaker kecil, jujur saja, suaranya cukup bagus. Cukup keras untuk ukurannya, dengan bass yang lumayan. Jelas, ini sangat kecil, jadi aku tidak berharap terlalu banyak bass dari yang satu ini. Dan kalau kamu berharap tahu kan efek suara yang menggelegar dari ini, ya bukan ini barangnya. Tapi coba lihat ukuran ini. Jadi jelas ini memang untuk portable, memutar musik lebih keras daripada yang kamu dapatkan dari ponselmu. Dan jujur saja, itu lebih baik dari yang aku harapkan dari ukurannya yang sekecil ini. Satu hal yang menurutku agak tidak ada gunanya di sini dan ingin aku sebutkan adalah lampunya. Ini memang menambah sedikit, kurasa gaya kalau kamu menggunakannya di malam hari dan, kamu bisa dengan mudah menemukannya kalau suara saja belum cukup, jadi penanda di mana benda ini berada. Tapi alasan aku agak kritis soal ini adalah karena biasanya lampu LED pada perangkat apapun akan cukup menguras baterai perangkat tersebut. Jadi semoga saja dengan aplikasi yang aku cukup yakin disediakan oleh JBL, kamu bisa mematikan lampu itu. Dan itu akan sangat bagus kalau memang bisa, kecuali tombol ini yang melakukannya. Tidak. Ya, jadi aku kira mungkin tombol ini bisa mematikannya, kecuali tombol power. Tidak, tombol power tidak melakukan apa-apa.
Jadi ya, kalau kamu bisa mematikannya, kamu mungkin bisa mendapatkan daya tahan baterai yang lebih baik. Tapi secara keseluruhan mari kita jujur, JBL memang cukup bagus kalau soal speaker kecil portabel atau umumnya speaker portabel. Selain itu juga tahan air, yang sebelumnya belum aku sebutkan, tapi bahkan di kotaknya juga ada keterangan tentang ini. Jadi kita punya IP68, dan daya tahan baterai 10 jam, yang menurutku sangat bagus untuk sebuah speaker yang suaranya bisa dibilang cukup baik untuk ukurannya. Jelas, kamu bisa mendapatkan yang suaranya lebih bagus, juga dari JBL, tapi harganya pasti lebih mahal. Jadi, untuk orang-orang yang hanya ingin menjepit sesuatu di sabuk atau ransel mereka dan tidak benar-benar ingin merasakan beratnya, ini seharusnya sudah cukup bagus. Bagaimanapun dengan itu semua, semoga video ini bermanfaat untuk kamu. Dan kalau memang bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.